Sebelum membahas aturan kosinus, kita ingat kembali ya, apa sih yang sudah kita pelajari di subbab topik sebelumnya? Pada subbab topik sebelumnya, kita sudah membahas apa yang dinamakan aturan sinus. Kenapa ya dikasih nama aturan sinus? Ya, karena pada rumusnya menggunakan sin. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas aturan cos. Mengapa sih dikasih nama aturan cos? Tentu saja, karena di dalam rumusnya menggunakan cos. Perhatikan segitiga berikut ini. Segitiga berikut ini memiliki sudut A, B, dan C, di mana sudut A-nya adalah alfa, di depan sudut B adalah B kecil, di sisi depan sudut C adalah C kecil. Sekarang kalau misalnya sisi BC-nya saya kasih A kecil, bagaimana cara mencari A kecilnya? Kita buat garis tinggi dari C, kemudian kita beri nama titik di bawahnya, titik D. Lalu garis tinggi dari C, D itu adalah T. Nah, sekarang ada segitiga A, B, C dengan garis di bawahnya adalah D. Lalu misalkan panjang A, B adalah, misalkan di sini saya beri nama X karena panjang A, B itu adalah C, maka panjang B itu adalah C dikurangi X. Perhatikan segitiga ACD, maka kalian akan dapat bentuk cos alfa sama dengan X per B. Berarti ini juga bisa kita ubah dalam bentuk X sama dengan B cos alfa. Nah, itu dulu yang kita simpan ya. Lalu sekarang coba lihat segitiga ACD dan segitiga BCD. Lihat di dua segitiga itu ada satu T. Penghubung dari dua segitiga itu adalah T kan ya. T-nya di dua segitiga itu bisa dicari dengan Pitagoras. Kenapa bisa dicari dengan Pitagoras? Ya karena dua-duanya merupakan segitiga siku-siku. Sekarang sobat saya buat begini. T kuadrat sama dengan T kuadrat. Jadi maksudnya T kuadrat sebelah kiri itu dari segitiga ACD. T kuadrat sebelah kanan berasal dari segitiga BCD. Maka didapat B kuadrat kurangi X kuadrat sama dengan A. Dalam kurung C kurangi X kuadrat. Kita distribusikan C kurangi X kuadrat, maka dapat B kuadrat kurangi X kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi C kuadrat kurangi 2 si X Ditambah X kuadrat. Lalu kita buka kurungnya, maka jadinya seperti ini. B kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 si X min X kuadrat. Di kiri ada X kuadrat, di kanan ada X kuadrat. Sehingga X kuadratnya bisa kita hilangkan. Maka terdapat bentuk baru. Bentuk barunya jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi C kuadrat tambah 2CX. Ingat bahwa yang kita cari adalah apa? Yang mau kita cari adalah panjang sisi A. Maka A kuadratnya kita simpan di sebelah kiri ya. Yang lainnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka jadinya apa? Jadinya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX. Ingat lagi, kita simpan rumus bahwa X sama dengan B cos alpha. Artinya apa? Artinya kita gantikan X-nya dengan B cos alpha. Maka kita punya bentuknya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alpha. Nah, itulah yang disebut dengan aturan kosinus. Gampang banget kan? Bagaimana penjelasan dari teman-teman kita tadi? Luar biasa ya. Aduh Pak, rumusnya kok panjang-panjang banget ya. Saya jadi susah menghafalnya. Nah, sebenarnya
kalian tidak perlu menghafal rumus ini. Yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana caranya agar rumus ini terbentuk. Nah, caranya begini nih. Perhatikan segitiga ABC ini, di mana ada sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana sudutnya adalah sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, lalu bagaimana cara mencari sisi A? Caranya adalah kita tinggal simpen A kuadrat sama dengan sisi yang belum disebut, yaitu B dan sisi C. Maka jadinya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut depan sisi A tersebut, yaitu sudut alfa ya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC kali cos alfa. Lalu sekarang bagaimana kalau mencari B? Kalau untuk mencari B, kita simpan dulu B kuadrat sama dengan sisi yang belum disebut, sisi apa? Sisi A dan sisi C. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurangi 2AC dikali cos depan sudut B, yaitu sudut beta ya, berarti dikali cos beta. Nah, untuk mencari C juga dengan formula yang sama, dengan tahap-tahap yang sama ya. Maka didapat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos gamma. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, kalian tidak perlu menghafal rumusnya seperti apa, tapi kalian harus tahu bagaimana pola dari rumus ini. Oke, biar lebih mudah memahami aturan kosinus, kita coba ya contoh-contoh soalnya, tapi akan kita bahas di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini. Tekan tombol like di bawah dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapat video menarik lainnya. Saya Meji Dinar Firmanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.